Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita memulai acara kita untuk membaca Alkitab hari ini dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Terima kasih ya Bapa di surga, Tuhan sudah menyediakan makanan yang segar bagi kami, yaitu firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkuasa memberi kami kekuatan, memberikan kami kesegaran, menghibur hati kami, mengajari kami, membimbing kami. Firman-Mu memberikan kami hidup yang kekal. Oleh karena itu, jamah kami setiap kali kami merenungkan firman-Mu, buat kami memahami, berikan kepada kami pesan Tuhan secara khusus, sehingga sepanjang hari ini kami bersuka cita karena firman-Mu melakukan aktivitas kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saudaraku, saya Pendeta Deborah Dumasis Yanifar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC Bible Lovers Club, yaitu pembacaan Alkitab secara teratur dari kitab Kejadian di Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu. Ayat pasal 20 ini saudaraku terdiri dari 18 ayat. Kita akan baca bersama, saudara baca juga. Judul perikopnya adalah Abraham dan Abimelek. Ayat 1. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Tuhan datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ayat 4. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? 5. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Ayat 9. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Ayat 10. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini? Ayat 11. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ayat 12. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. 13.
ketika Tuhan menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku. Berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya saudara. Ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Ayat 16. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. 17. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Demikianlah saudaraku pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Saudaraku, kita lihat peristiwa ini bahwa Abram, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing, di mana Abimelek sebagai raja atau pemimpin di tempat itu. Saudaraku, Abimelek ini bukanlah nama seseorang. Abimelek ini adalah gelar sama seperti Firaun, ya. Abimelek artinya ayahku adalah raja, ya. My father is king, ya, itu artinya saudaraku. Jadi itu sama seperti Firaun, sama seperti kaisar, istilah tentang seorang pemimpin atau raja waktu itu saudaraku. Nah, kalau kita melihat saudaraku, mengapa Abraham harus masih berbohong? Padahal kalau dihitung-hitung saudaraku di Gerar ini, umur Sarah itu sudah 90 tahun. Kok masih ada raja yang mau mengingininya? Ya, ada berbagai pendapat para teolog yang mengatakan, oh sebenarnya bukan Sarah yang dimauin, tapi mungkin hartanya. Ya kalau hartanya tinggal rampok aja saudaraku. Tapi saya lebih cenderung berpikir, meski zaman dulu mungkin belum ada operasi plastik, kemungkinan besar menurut logika saya, Sarah itu dibuat Tuhan awet muda, tetap cantik dan kuat karena ada rencana Tuhan menjadikan dia ibu, ya, ibu untuk melahirkan Ishak, bapa daripada keturunan Israel. Nah, itu yang paling bisa saya pikirkan, ya. Di ayat 3 dikatakan, tetapi pada waktu malam datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Saudaraku, firman ini jelas menunjukkan suatu kebencian daripada Tuhan kepada perzinahan. Jangan pernah saudara mengambil pasangan orang lain menjadi pasanganmu, itu sangat menjijikkan bagi Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka perselingkuhan, ya. Tuhan tidak mau kau mengambil istri orang menjadi pasanganmu, atau seorang istri mengambil suami orang untuk menjadi pasangannya. Kan zaman sekarang ini kan zaman edan. Banyak wanita-wanita cantik, demi dia bisa bersolek karena biaya hidup bersolek sangat tinggi. Dia nggak peduli kayak apapun umur laki-laki, mau punya keluarga atau tidak. Pokoknya dia punya uang banyak,
Dia mau nikah dengan itu, dan lihat, banyak kutuk di atas kepala orang karena Tuhan benci banget. Jelas dikatakan di sini, engkau mati, engkau harus mati. Di ayat 4 dikatakan, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Waktu itu saudaraku, ini dosa sebenarnya yang sudah terulang. Ya, sudah terulang. Di Kejadian 12 saudaraku, kita lihat peristiwa pertama kalinya di mana Firaun menaksir, ya, Sarah, mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Di situ tidak dikatakan bahwa ada perkataan Firaun mengatakan belum menghampiri Sarah. Tetapi di pasal ini jelas dikatakan di ayat 4, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Ini adalah suatu pernyataan supaya jangan ada perkiraan orang bahwa Ishak yang dikandungnya adalah anak daripada Abimelek. Bahwa itu benar-benar murni adalah putra daripada Bapak Abraham. Ini Tuhan itu saudaraku selalu sempurna, selalu tahu yang mana yang harus dikatakan. Jadi di Kejadian 12 itu tidak terlalu penting. Nah, kita lihat saudaraku, Tuhan datang dalam mimpi Abimelek. Ada dialog antara Tuhan dan Abimelek. Dan di Kejadian 20 ayat 3 tadi dikatakan, di Kejadian 20 ayat 3, kata-kata Tuhan kepada Abimelek menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dialog dengan Abimelek. Jadi bukan Tuhan sendiri yang bicara. Di ayat 6 dikatakan saudaraku seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nah, jika ada saudara ingin melakukan dosa dengan tidak sengaja, kalau saudara hatinya tulus, Tuhan pasti memperingatkan saudara. Tuhan akan mencegah saudara berbuat dosa. Tetapi jika saudara tahu hal itu salah dan saudara tabrak dosa itu, Alkitab mengatakan Tuhan malah menyerahkan saudara kepada dosa itu. Jadi saudaraku, kita jangan pernah menyalahkan Tuhan untuk tindakan kita yang salah, karena Tuhan itu sebenarnya selalu berupaya untuk mencegah umatnya melakukan dosa. Jelas Tuhan mengakui ketulusan hati daripada Abimelek. Dia dikatakan tadi, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun mencegah engkau berbuat dosa. Jadi saudaraku, jangan terlalu banyak akalmu, ya, apalagi akal untuk merancang yang jahat. Jangan mengandalkan logikamu, akal pikiranmu, kau pikir kau merasa pintar. Sebab Tuhan itu bisa mencegahmu berbuat dosa. Saya sendiri saudaraku, saya banyak alami di mana Tuhan mencegah saya berbuat dosa. Karena saya hanya ingin tulus aja kepada Tuhan. Bukan maksud saya untuk memuji diri. Tapi ini adalah sungguh kesaksian yang luar biasa saudaraku. Di Kejadian 20 ayat 7, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi, ia akan hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Di sini lebih jelas lagi diulang oleh Tuhan tentang kebenciannya kepada orang yang mengambil pasangan orang lain. Tuhan benci kepada perselingkuhan, Tuhan benci kepada perzinahan. Sampai 2 kali diulang, engkau akan mati. Tetapi kita lihat saudara, ayat 7 juga menunjukkan bahwa orang benar itu dinyatakan.
Satu hari saudaraku, saya bersaksi buat saudara. Saya seringkali mengalami aniaya mungkin secara psikologis, didiamkan saudara saya, didiamkan orang lain, karena mungkin iman saya tanpa ada perkelahian. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi diucapkan orang kepada mertua saya, sampai ibu mertua saya mungkin juga ikut merasa sebal dengan saya. Tetapi suatu hari ini mertua saya yang bersaksi, saudaraku. Dia seorang pedagang kain ulos, ya, dari kota Baligi ke kota Siantar. Ibu mertua saya bersaksi bahwa setiap hari Selasa dia pergi ke Siantar, 3 kali berturut-turut dia diancam oleh perampok. Tetapi dia berseru-seru dan akhirnya dia dilepaskan dari perampok itu. Sesampainya di rumah, dia bersujud menangis-nangis kepada Tuhan. Ternyata ibu mertuaku ini, saudaraku, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Jadi dia mengatakan, Tuhan, tanda-tanda apakah ini sehingga Engkau mengizinkan aku mengalami? Tunjukkan Tuhan kalau ini karena dosaku, supaya aku bertobat. Lalu tiba-tiba katanya, kata mertua saya ini, Tuhan itu memberikan penglihatan tentang wajah saya yang sedang menangis. Kenapa kau tunjukkan Tuhan wajah mantu saya? Kata ibu mertua saya kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, jangan engkau menganiaya mantumu itu karena dia adalah orang benar. Saya tidak dusta, tidak mengarang-arang, tidak sedang memuji diri saya, saudaraku. Karena ada saksinya Tuhan Yesus. Kalau kesaksian saya ini sesuatu yang dusta hanya untuk menunjukkan bahwa saya orang hebat, itu dosa buat saya. Saya tidak mau melakukan itu, tapi saya mau membuktikan bahwa kalau kau benar, Tuhan sanggup mendatangkan kegentaran kepada orang yang memfitnah kamu, menganiaya kamu, menyakiti kamu, untuk tujuan menghentikan fitnah itu dan membuat kamu dikenal siapa kamu sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong kepada mertua saya bahwa dia adalah orang benar. Lalu mertua saya bersujud dan menangis, Tuhan ampuni saya tidak akan lakukan lagi menyakiti mantu saya. Dan besok pagi jam 5 pagi aku akan bangun. Aku akan beritahu kepada semua tetanggaku bahwa kami tidak boleh lagi melakukan menyakiti anak mantu kami atau anak-anak kami yang pergi ke gereja karismatik. Itulah waktu itu peristiwanya, karena kami ke gereja karismatik dari gereja yang lama. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Dianggap perbuatan kami perbuatan yang menodai keluarga atau mempermalukan, padahal kami justru semakin mengenali Tuhan. Nah, saudaraku, kejadian yang dilakukan oleh Abimelek, meski dia mungkin tidak mengenal Tuhan, yaitu Bapa Yahweh, karena waktu itu semua bangsa hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya Tuhan memanggil Abraham menjadi berapa orang benar. Abrahamlah yang dipilih kembali untuk menetapkan firman-Nya. Tetapi siapapun yang tulus dalam kehidupan, meski dia tidak percaya Yesus, Yesus adalah Raja segala Raja, Tuhan pencipta semuanya. Dia menyayangi semua manusia, apapun sukumu, apapun agamamu, Tuhan sayang. Dalam sayangnya itu dia ingin mengenalkan diri. Dia ingin menyelamatkan engkau supaya engkau percaya. Abimelek diselamatkan. Dan bukan hanya Abimelek, saudaraku, karena ternyata dikatakan bahwa tadinya semua keluarga wanita di keluarga Abimelek, istrinya dan budak-budaknya perempuan sudah ditutup kandungannya, dibuat mandul gara-gara Sarah. Jadi tidak bisa lagi melahirkan anak. Ya, ada juga orang yang berpikir, bukan istrinya kali, mungkin Abimeleknya mungkin dibuat suatu penyakit tertentu sehingga Abimelek tidak lagi bisa membuat istri-istrinya hamil, misalnya seperti itu.
Tapi jelas saudaraku juga dikatakan termasuk budak-budaknya pun ya sudah ditutup kandungannya. Kita tidak tahu sejenis apa penyakit yang membuat semua keluarga di Abimelek ini tertutup rahimnya. Tetapi saudaraku, coba lihat hebatnya Tuhan. Di dalam dia mengakui Abimelek, lebih lagi dia saudaraku. Tuhan di ayat 7 dikatakan, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Orang benar disiapkan Tuhan untuk berdoa bagi orang lain, memberkati orang lain. Saudaraku, meskipun kau merasa tertolak, ditolak orang lain, tapi kalau kau benar dan tulus, Tuhan akan gerakkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menganiaya engkau untuk datang kepadamu meminta ampun, meminta maaf. Bahkan jika dia tidak datang kepadamu, penyakitnya nggak sembuh. Saya mengalami banyak peristiwa seperti ini dalam hidup saya. Mungkin orang itu menyalahkan saya, memfitnah saya tanpa pengertian, sama seperti Abimelek. Lalu mereka sakit, gak sembuh-sembuh. Tetapi kemudian digerakkan Tuhan hatinya untuk mengingat kesalahannya kepada saya sebagai hamba Tuhan. Lalu dia datang kepada saya meminta maaf, dan sakitnya disembuhkan oleh Tuhan setelah saya doakan. Ini bukan mau menunjukkan mengultuskan diri, pengkultusan diri atau pencitraan. Tapi ini kisah nyata, saya bersaksi ini supaya saudara tahu bahwa di zaman ini pun jika engkau tulus, Tuhan akan memakaimu, memberkatimu lewat imanmu. Sehingga apa? Abimelek saudaraku diperintah dia melakukan suatu tindakan. Dia datang untuk konfirmasi kepada Abraham setelah dia mengatakan kepada Abraham, kenapa kau melakukan yang tidak patut kepadaku, katanya di ayat 9. Di ayat 10 dikatakan, lalu kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini Abraham kepada saya. Tapi ayat 11 Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku hanya bukan untuk ibuku, tapi kemudian ia menjadi istriku. Saudaraku, bahwa Sarah adalah saudara Abraham itu adalah suatu kebenaran. Tetapi seringkali saudaraku, manusia dia tidak menyampaikan informasi yang utuh, hanya setengah kebenaran. Dia tidak beritahu bahwa Sarah bukan hanya saudaranya, tapi Sarah juga adalah istrinya. Seringkali manusia melakukan tipu daya dalam kehidupannya sehingga apa? Dosa itu berulang-ulang dia lakukan. Jika saudara adalah orang yang termasuk sering memanipulasi data, mengakali orang dengan memberi informasi yang tidak lengkap dengan tujuan mendustai, itu adalah dosa. Bertobatlah. Hal-hal seperti ini akan terus berbuah. Itu saudaraku dengan perkataan daripada Abraham kepada istrinya dikatakan, di tiap-tiap tempat katakanlah, di Kejadian 20 ayat 13, karena dia sudah mengatakan seperti ini ke Sarah. Ketika Tuhan menyuruh aku, dia bersaksi kepada Abimelek, ketika Tuhan menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Di tiap-tiap tempat. Berarti Abraham waktu itu walaupun dia adalah orang percaya, bapak orang percaya, dia masih memiliki suatu sifat yang menggampangkan suatu kesaksian, memberikan informasi separuh. Banyak loh anak-anak Tuhan, orang percaya, mungkin juga pendeta, mungkin juga bekerja di dalam gereja, dengan entengnya berbohong. Kebiasaan berbohong ini akhirnya dia lupa bahwa itu kebohongan dan tidak mau tobat.
Begitu ada persoalan, dia emosi. Nah ini saudaraku, marilah kita sadar, bertobat. Gak usah kita menyalahkan Abraham, yaitu kebiasaan menyampaikan setengah kebenaran untuk tujuan memanipulasi, itu adalah dosa. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, menetaplah di negeri ini, di mana engkau suka. Di ayat 16 ini yang terpenting saudaraku. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepadamu 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Ini pernyataan yang hebat, karena Sarah sudah 90 tahun, sudah menjelang janji Tuhan untuk dia menjadi seorang wanita yang hamil, mengandung Ishak. Saudaraku, Tuhan bisa suruh siapapun untuk menyaksikan kebenaran kita, meski kita tidak membela diri. Dan yang luar biasanya, dia begitu mudah Tuhan itu membuka hati orang bermurah hati. Saya banyak alami saudaraku, orang kikir diubah Tuhan, dan digerakkan Tuhan memberkati hidupku, memberkati pelayananku. Tuhan memiliki kuasa untuk membuka hati manusia, untuk berbuat baik dan menutup hati manusia. Jadi kalau ada yang jahat di keluarga kita, di sekitar kita, saudaraku, hiduplah dengan benar dan tulus. Jangan andalkan kekuatanmu, dan berdoalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan putus asa ketika kau dianiaya orang, dihina orang, difitnah orang. Teruslah berteriak kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi pembelamu, dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat kepadamu untuk menyatakan bahwa kau dibenarkan, bahwa kau adalah orang yang suci, bahwa engkau adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah saudaraku penjelasan atau hikmat rema dari firman Tuhan Kejadian pasal 20 ini, biarlah menjadi berkat untuk saudara. Jika saudara sudah terberkati memahami kisah pasal 20 ini, Kejadian pasal 20 ini, saudara buka kembali di YouTube, buka YouTube saudaraku, klik CBM7 TV atau CBM7 TV. Carilah di situ Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 20. Saudara kirim ke orang lain, share. Saudara jangan lupa ya, sudah like, komen ya. Nanti di akhir pembacaan akan ada hadiah. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, dahsyat, adil. Jika Engkau Tuhan sudah memanggil kami, Engkau tidak akan pernah membuang kami, meskipun kadang kami masih terikat dengan kedagingan. Meskipun hati kami semua belum berproses dengan sempurna untuk ikut Engkau, Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami dari si jahat. Berilah kami hati yang jujur. Lepaskan kami dari kebiasaan menipu daya, memanipulasi data, menyatakan separuh kebenaran kepada orang, bersembunyi di balik kebohongan. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Tuhan berkati juga kami seperti Abraham. Berkat Abraham kami diberkati, kami boleh hidup tulus. Kami juga Tuhan berkati umat-Mu semua, tidak ada yang mandul. Kami mengikat semua penyakit yang berhubungan dengan keturunan. Tuhan memberkati pasangan suami istri selalu harmonis, selalu bahagia Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak cucu kami berketurunan, yaitu keturunan ilahi. Janji-Mu atas kami memenuhi bumi untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.